Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 6 Oktober 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 12-13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, banyak hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Berita tentang peperangan, kerusuhan, atau bencana kerap kali membuat hati kita takut. Bahkan tidak sedikit orang yang muncul dengan ajaran-ajaran palsu, mengatasnamakan Tuhan dan mencoba menyesatkan orang percaya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Pertanyaan-pertanyaan itu mencerminkan kegelisahan manusia tentang masa depan. Membayangkan masa depan yang kelam tentu membuat banyak orang khawatir. Namun respons Yesus menekankan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang kapan dan bagaimana hal itu terjadi. Yesus mencoba mengingatkan mereka agar tidak terguncang dengan semua yang akan terjadi nanti. Sebaliknya, Yesus mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Yesus mempersiapkan murid-murid menghadapi masa sulit itu. Ia meminta mereka untuk tidak takut dan tetap bertekun di dalam iman mereka. Bapak Ibu Saudara, bertahan dalam iman bukan berarti kebal terhadap ketakutan dan kekhawatiran. Kita diajak untuk menjaga hati kita dan berfokus pada Tuhan, bukan pada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Memang dalam situasi sulit, godaan untuk mencari jalan pintas seringkali muncul. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia dan tidak tergesa-gesa mengikuti suara-suara yang menjanjikan solusi instan. Dalam kesulitan, iman kita diuji dan terlihat nyata. Ketika kita tetap teguh, sabar, dan penuh kasih di tengah tekanan, kita sebenarnya sedang bersaksi tentang karya Allah dalam hidup kita. Setiap peristiwa yang terjadi membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Yesus juga menekankan bahwa sehelai rambut pun tidak akan hilang tanpa seizin Allah. Sungguh, Allah memelihara kita. Ia memberikan jaminan dan memegang kendali. Bapak Ibu Saudara, senantiasa berserahlah kepada Tuhan. Jadikan doa dan firman-Nya sebagai fondasi iman kita. Selain itu, tetaplah berdiri teguh dalam iman sekalipun berada di tengah badai kehidupan. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Ada kekuatan, hikmat, dan sukacita yang Tuhan berikan. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh kembali melawat kami, yang boleh kembali memberikan kepada kami sukacita. Kami diingatkan bahwa kami harus terus bertekun di dalam iman. Tuhan, terkadang di dalam pergumulan, di dalam tantangan, di dalam ketidaksabaran kami rapuh dan hampir jatuh. Terkadang juga di dalam kami menjaga zona nyaman kami seperti hidup tidak berdasarkan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun jika kami pernah hampir jatuh. Godaan mencari jalan pintas seringkali membuat kami kemudian tidak mencari Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau sungguh-sungguh bersama dengan kami. Kami rindu terus percaya kepada Tuhan, terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Bahkan mungkin kalau kemudian kami mendapatkan tantangan dan pergumulan,
karena iman kami kepadamu. Biarlah dengan terus memandang kepada Tuhan, iman kami semakin teguh. Kami boleh terus kuat di dalam Tuhan dan boleh terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan ini. Kami rindu sepanjang hari ini Engkau pimpin kegiatan kami. Biarlah kami boleh terus memuliakan Engkau. Dan pakai kami sepanjang hari ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.